Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengapian DLI. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Antika Wulandari, yang kedua saya sendiri Febiana, yang ketiga Lucia Nur Aini, dan yang keempat adalah Winda Adi Syardila. Poin pembahasan dari presentasi kami yaitu 1. Sensor-sensor pengapian, yang kedua bagaimana DLI mengatasi knocking. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem pengapian DLI. Sistem pengapian distributorless ignition atau DLI adalah suatu sistem pengapian motor bensin yang tidak menggunakan distributor. Sistem ini menggunakan sebuah koil pengapian untuk setiap 2 buah busi atau 1 koil pengapian untuk 1 busi. Pada sistem pengapian ini, setiap busi memiliki koil pengapian tersendiri. Nah, bagaimana cara kerja sistem pengapian DLI itu? Cara kerja sistem pengapian DLI sudah menghilangkan berbagai komponen mekanis. Pengontrolan pengapian dilakukan oleh komputer atau yang lebih dikenal dengan Electronic Control Unit atau ECU. Sistem pengapian komputer menggunakan berbagai sensor yang digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi pada mesin yang kemudian diteruskan dan diolah oleh ECU. Cara kerja sistem pengapian DLI atau Distributorless Ignition. Yang pertama yaitu saat kunci kontak on mesin mati. Kunci kontak mengaktifkan main relay dan relay ignition. Kemudian baterai mensuplai arus ke ECM dan coil path, sehingga terdapat arus standby pada kumparan koil sekunder. Yang kedua, saat kunci kontak on mesin hidup atau engine start. Crankshaft dan camshaft mulai berputar sehingga CKP sensor dan CMP sensor mulai ikut bekerja mengirimkan signal PWM ke ECM. Signal ini bervariasi tergantung dari RPM mesin. CKP sensor akan mengirimkan data RPM mesin, sedangkan CMP sensor mengirimkan data posisi top silinder 1. Sinyal kemudian dikirim ke ECM untuk dikelola bersama data-data dari sensor lain untuk menentukan timing pengapian sesuai kondisi mesin. Hasil output dari ECM berupa sinyal tegangan yang dikirim ke ICM atau Ignition Coil Module. Pada pengapian konvensional platina akan memutuskan arus primer saat posisi top, tetapi pada sistem pengapian DLI, ECM yang akan memutuskan arus primer saat posisi top. Di ICM terdapat rangkaian transistor yang berfungsi sebagai gate untuk mengkonversi sinyal ECM untuk bisa memutuskan arus primer di setiap koil, sehingga dapat terbentuk tegangan tinggi pada koil sekunder. Tegangan koil sekunder disalurkan spark plug untuk memercikan api di masing-masing silinder. Selanjutnya, komponen sistem pengapian DLI atau Distributorless Ignition. Yang pertama ada sensor. Sensor berfungsi sebagai pendeteksi kondisi dari mesin kendaraan. Pada sistem pengapian Distributorless Ignition, komponen sensor masih sangat sederhana. Kemudian, yang kedua ada kontrol. Electronic Control Unit atau yang lebih dikenal dengan Electronic Control Module merupakan pengolah data-data yang diperoleh dari sensor untuk menentukan timing pengapian sesuai beban dan kecepatan mesin. Yang ketiga, aktuator. Aktuator ini merupakan eksekutor yang akan menjalankan segala perintah dari Electronic Control Unit. Ada beberapa aktuator, namun dalam sistem pengapian DLI ini ada satu aktuator penting, yaitu coil path. Selanjutnya yaitu sensor-sensor pada pengapian. Sensor-sensor pengapian ini terdiri dari yang pertama ada CMP dan CKP sensor, yang kedua ECT dan IAT sensor, yang ketiga knock sensor, yang keempat throttle position sensor, dan yang kelima manifold absolute pressure sensor. Pada sensor-sensor ini mendeteksi berbagai kondisi pada mesin seperti putaran dan timing mesin, temperatur udara dan air pendinginan, posisi katup throttle,
dan kevakuman pada intake manifold yang kemudian dikirimkan ke ECU dalam bentuk sinyal, baik yang berbentuk analog maupun digital. Nah, untuk yang pertama ini ada CMP dan CKP sensor. CKP atau crankshaft sensor memberikan informasi ke ECU tentang kecepatan putaran mesin dan timing pengapian. Sedangkan untuk CMP atau camshaft sensor memberikan informasi ke ECU tentang posisi silinder 1 sedang berada pada posisi top kompresi dan pada mobil yang sudah menggunakan teknologi VVT-i. Pembacaan dari CMP sensor ini juga akan mempengaruhi kerja dari sistem VVT-i. Selanjutnya, cara kerja dari CKP dan CMP sensor. Cara kerjanya yaitu sama halnya dengan sensor putaran. Sensor putaran yang digunakan oleh CKP sensor dan CMP sensor terdiri dari dua tipe, yaitu tipe induksi dan sensor putaran tipe Hall effect. Prinsip kerja dari kedua jenis sensor ini pada dasarnya sama, hanya konstruksinya saja yang berbeda, tergantung desain dan kebutuhan aplikasi pabrikan kendaraan. Sensor putaran tipe induksi atau inductive sensor. Sensor putaran tipe induksi ini disebut juga dengan magnetic pickup sensor. Saat bekerja, sensor ini menghasilkan tegangan listrik AC akibat dari efek induksi magnet pada gulungan koil di dalam sensor. Saat gigi trigger wheel mendekati kutub sensor pada jarak yang cukup dekat, atau G, medan magnet yang mengelilingi gulungan koil akan berubah. Yang kedua yaitu ECT dan IAT sensor. Fungsi IAT sensor yaitu menyesuaikan rasio perubahan suhu pada intake, kemudian informasi akan diterima oleh ECU, dan jumlah bahan bakar akan dikirim sesuai dengan kondisi suhu mesin. IAT bekerja dengan cara mendeteksi suhu udara yang melewati throttle body dan mengubah suhu menjadi sinyal listrik yang dikirim ke ECU. Dengan adanya sensor IAT, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan akan selalu pada tingkat yang optimal. Fungsi ECT sensor yaitu untuk mendeteksi keadaan suhu mesin. Biasanya dipasang pada radiator untuk mesin berpendingin cairan. Dengan adanya ECT sensor, ECU akan mengirimkan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sesuai dengan suhu mesin sehingga optimal. Yang ketiga yaitu knock sensor. Knock sensor yang dipasang pada mesin berguna untuk mendeteksi jika terjadi knocking atau getaran. Cara kerja dari knock sensor yaitu saat mesin mengalami ketukan atau knocking, maka akan terdeteksi oleh knock sensor. Selanjutnya, knock sensor akan mengirimkan data tersebut ke ECU sebagai inputan untuk diproses selanjutnya. Untuk mendeteksi getaran atau knocking pada mesin, maka knock sensor memakai komponen piezoelektrik. Komponen piezoelektrik ini akan mengirimkan sinyal output yang sebanding dengan getaran yang terjadi pada mesin. Ketika ECU menerima data dari knock sensor, maka ECU akan memerintahkan pengapian untuk dimundurkan beberapa derajat sampai tidak terjadi knocking. Setelah knocking hilang, maka knocking sensor akan mendeteksi bahwa tidak ada lagi getaran atau knocking pada mesin. Dan kemudian knocking sensor akan mengirimkan data sinyal ke ECU, sehingga ECU akan memajukan kembali saat pengapian seperti semula jika tidak terjadi lagi knocking. Yang keempat yaitu Throttle Position Sensor atau TPS. Sensor ini bertugas untuk memastikan throttle gas tetap pada posisi serta sudut bukaan yang sesuai. Apabila terjadi pergeseran, maka sensor akan mengirimkan sinyal elektrik yang dikirim ke ECU. Jenis-jenis sensor TPS yang pertama yaitu jenis variable resistor, dua jenis kontak point, dan yang ketiga yaitu jenis kombinasi yang memadukan variabel resistor dan kontak point. Cara kerja sensor TPS yaitu memberikan informasi pengontrol outboard tentang idling, deselerasi, laju akselerasi, dan kondisi katup throttle terbuka penuh atau WOT. TPS adalah potensiometer 3 variabel.
Pada kabel pertama tegangan plus 5 volt diterapkan pada lapisan resistif sensor dan kabel kedua menutup sirkuit sensor ke ground atau bodi mobil. Kabel ketiga terhubung ke wiper potensiometer. Dengan demikian, mengubah resistansi dan karenanya tegangan sinyal dikembalikan ke komputer onboard. Berdasarkan tegangan yang diterima, komputer yang terpasang dapat menghitung idling di bawah 0,7 volt, beban penuh sekitar 4,5 volt, dan kecepatan pembukaan katup throttle. Yang terakhir yaitu Manifold Absolute Pressure Sensor atau MAP. Fungsi MAP yang pertama yaitu mengukur besarnya tekanan udara dalam intake manifold. Fungsi sensor MAP yang utama adalah mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Caranya adalah memanfaatkan selang vakum yang berada di antara sensor MAP dengan intake manifold. Dari selang tersebut dapat diketahui nilai kevakuman intake manifold. Namun ada juga sensor MAP yang diletakkan dalam intake manifold sehingga bisa langsung mengukur tekanan udara. Yang kedua, mendeteksi kondisi kevakuman pada intake manifold. Fungsi sensor MAP selanjutnya yaitu untuk mendeteksi kevakuman pada intake manifold. Dalam kondisi normal, kevakuman akan terjadi saat mesin hidup. Yang ketiga, menentukan nilai tahanan silikon chip agar injeksi bahan bakar bisa tetap sesuai. Berikutnya, sensor MAP juga berfungsi untuk menentukan nilai tahanan silikon chip. Silikon chip adalah bagian dari sensor MAP yang berfungsi untuk mengatur jumlah penginjeksian bahan bakar. Yang keempat, mengirimkan data tekanan udara pada manifold ke ECU. Fungsi sensor MAP yang terakhir adalah mengirimkan data tekanan manifold ke ECU atau Electronic Control Unit pada mobil dengan sistem injeksi otomatis. Seluruh pengaturannya dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, bagaimana DLI mengatasi knocking? Knocking atau juga sering disebut dengan istilah dinotasi merupakan gejala timbulnya suara ngelitik disertai dengan getaran yang terjadi pada mesin. Suara ngelitik ini timbul karena pembakaran yang terjadi di dalam mesin tidak normal atau prematur. Campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar akan menyala atau terbakar lebih dulu sebelum busi memercikan bunga api, sehingga terjadi misfiring yang dapat menyebabkan timbulnya knocking. Hal tersebut juga sering disebut dengan penyalaan mula atau penyalaan sendiri. Berikut gambar pembakaran normal dan pembakaran tidak normal. Selanjutnya, 3 penyebab utama mesin ngelitik atau knocking. Yang pertama, bahan bakar berkualitas rendah. Bahan bakar yang kurang optimal, bahan bakar yang kurang bermutu, atau bahan bakar dengan oktan rendah. Jika menggunakan bahan bakar yang berkualitas rendah, dapat menyebabkan naiknya temperatur dan tekanan di dalam ruang bakar mesin. Yang kedua, deposit pada dinding silinder. Rendahnya kualitas bahan bakar dan prapengapian membentuk deposit berbahaya, dan jika deposit sudah dimulai, maka mereka cenderung untuk menumpuk. Yang ketiga, busi yang salah. Busi membantu mengontrol lingkungan internal mesin dan beroperasi dengan kondisi yang presisi. Busi yang salah menciptakan kondisi yang kurang optimal untuk pembakaran bahan bakar. Dapat menyebabkan penumpukan di ruang bakar dan mengubah suhu dalam mesin. Selanjutnya, 4 cara ampuh mengatasi denotasi atau knocking pada mesin. Yang pertama, gunakan bensin dengan oktan yang tinggi. Bensin dengan oktan yang tinggi itu penting, karena nilai oktan berpengaruh pada ketahanannya terhadap tekanan tinggi. Apabila menggunakan bensin beroktan rendah, namun tekanan kompresi mobil tinggi, maka knocking akan terjadi. Yang kedua, bersihkan ruang bakar menggunakan carbon cleaner. Deposit di dalam ruang bakar juga bisa menyebabkan knocking. Deposit adalah karbon hasil pembakaran yang tidak sempurna. Memang jumlahnya kecil, tetapi kalau terus bertumpuk akan menjadi deposit yang cukup mengganggu.
Dengan membersihkan ruang bakar, akan mengeluarkan semua deposit yang memenuhi ruang bakar sehingga tekanan kompresi bisa kembali normal. Yang ketiga, bersihkan busi dan filter udara. Membersihkan busi juga tak kalah penting, khususnya ketika melakukan langkah kedua, saat membersihkan ruang bakar. Saat busi dalam posisi terlepas, kita langsung bisa membersihkannya dari deposit yang mungkin saja menempel. Yang keempat, ganti filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran dari aliran bensin. Kalau kondisinya kotor, dikhawatirkan akan mengganggu aliran bensin serta sisa bensin sebelumnya yang beroktan rendah kembali menimbulkan knocking. Setidaknya, lakukan pergantian filter bahan bakar setiap 20.000 km. Selain mencegah terjadinya knocking, pergantian filter bensin juga akan mencegah mesin berebet. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.